Kembali lagi di Kudeta. Kudu update dalam berita. Masih bersama Dual Core andalan kalian. Saya Julius Efisiensi. Saya Alfian Gasmelon. Yes. Nggak boleh nyebutin namanya tadi. Gak boleh. Tadi kita sudah diskusi ya. Namanya agak nyeleneh soalnya. Kenapa Gasmelon? Karena kemarin tuh ke pasar, Iya. ya kan. Terus ada lah pangkalan gas LPG. Itu kalau mau beli tuh harus pakai KTP dan kartu keluarga. Oh, ribet ya. Mau ngelamar kerjaan. Ternyata proses pembelian nggak dapat efisiensi, Pak. Oh gitu. Iya, dapat. Emang ribet, Pak. efisiensi apa sih? Intel efisiensi. Bukan, ada lah itu yang dipangkas-pangkas itu. Tapi ini bukan tentang rambut ya guys. Itu dia. Kenapa sih mau kritik pemerintah harus sarkas-sarkas doang? Kenapa nggak langsung aja? Habis itu kita hilang nanti. Nanti hilang gimana? Jadi di Kudeta episode ke-9 ini, ya alangkah baiknya kita absen dulu dong. Dimulai dari Bapak deh, yang pertama. Dari Joseph Stalin, DDR1 hadir bang. Ini harus ada namanya ya kalau absen ya? Iya, kalau kalian mau ngabsen di Kudeta ini guys, jangan lupa tulis namanya di depan. Iya, jangan malah Bahlil. Saya Bahlil gas 3 kilo. Terus ada apa lagi tuh? Haris RTX hadir bang. Biasa aja, kurang Biasa lucu. aja ya. Kurang lucu. Arda GTX 760M hadir. Ini lebih ke nama save kontak WA jualan Iya. GTX gak sih? Fahreza prosesor i16 Cianjur. Oh G16 ya. Iya. Biasa aja. Nah ini yang luar biasa nih. Mau LAN A router hadir bang. Pan ya, pan intended ya. Iya. Dan terakhir tuh apa tuh? Panjang nih. Rifan AMD Celeron i9 AI HX 9950 X 3D Ultra Threadripper plus Enggak sih. Ini untuk masa depan kayak gini mungkin namanya ya. Itu dia untuk absen-absen di Kudeta episode ke-9 ini ya. Iya. Jadi buat teman-teman langsung aja absen. Yes, yang lucu dong. Jangan lupa namanya di depan sama sambungannya yang lucu. Enggak, kenapa harus lucu emang? Ya biar menghibur pemirsa aja, bener gak sih? Oh gitu ya. Masa Iya. orang nonton harus mikir gitu. Oke, itu dia absennya dan sekarang kita langsung masuk ternyata Yes. ke Breaking News. Apa nih Us? Kantor ATR atau BPN kebakaran. Tahu nggak penyebabnya apa? Apa tuh? Katanya komputer, Pak. Itu diduganya atau emang udah fix karena komputer? Ya masih praduga ya mungkin ya. Enggak, ini dulu apa dulu nih, kantor ATR atau BPN apa? Karena kan kita belum tahu, audiens kita udah tahu apa belum. Iya, tuh? jadi ATR itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, Ini sebenarnya di luar dari ini ya, apa niche kita ya sebenarnya ya teman-teman ya. Cuma memang kita harus mengkritik pemerintah sih. iya, ini tuh sudah mulai sudah memprihatinkan ini. Sudah muak saya. Iya, soalnya ada yang podcast juga dia ternyata bukan YouTuber, Pak, sekarang jabatannya. Oh gitu. Ada, Pak. Yang tolol gitu ya. Iya, Waduh, serem iya. banget sih. Yang gua Gua geplak lu itu loh. Enggak, ini tuh pernah kejadian di kantor Kejagung. Yes. Jadi kasus-kasusnya hilang semua. Nah, Dan ini tuh berarti banyak banget ya kasus-kasus tentang tanah SHM dan AJB hilang ya. AJB mah nggak masuk, Pak. Nggak masuk ya? SHM aja. SHM Pak. aja ya? Surat-surat girik tuh, letter U. Enggak, tapi masih nggak ini sih, nggak setuju kayak diduga karena komputer disalahin. Kita 5 tahun nggak ada kantor kita kebakar. Akal-akalan aja kamu. Lagian pakai PSU apa sih? Tapi kita nggak ngeluarin iklan kita dulu nih. Boleh. Tapi sebelum lanjut ke berita satu nih ya, gue agak meresahkan di sini. Apa tuh? Kayak mulut gue bau, gigi gue kuning gitu kayak. Ada nggak solusinya tuh? kira-kira? Pakai siwak. Pakai ini dia. Gue Apa tuh tuh? nyaranin pakai close up. Kebalik. Enggak, ini kayak giri banget sih. Enggak sih, teman-teman, kita tuh sebenarnya nggak mau niru ya, cuma memang harus niru sih. Pakai close up, belinya di YouTube Shopping, nanti Kebalik. muncul. Hah, balik ya? Iya. Pakai close up. Jadi ini tuh harganya tuh kalau nggak salah bisa dibilang terjangkau lah ya. 20 ribuan, lu tuh beli di YouTube Shopping aja, Bro. Di pojok kiri bawah ya. Yes, itu dia. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena YouTube udah kerjasama sama Shopee. Iya, itu buat kalian yang belum tahu, sekarang kalian tahu guys. Itu dia, karena Jadi, kan kudu update. nggak perlu ke Alfamart, Pak. Mm-mm. Ke Indomart, langsung YouTube Shopping, klik nyampe. Asik. Tapi bro, Apa tuh? lapar nih. Lapar. Lapar Kalau banget. lapar gue juga ada solusinya, men. Tapi nggak mau mahal. Gak mau slow aja. Ini dia. Sarimi isi 2. Balik lagi. Kembali juga. Sarimi isi 2 ayam pedas. Ini ya. Jadi kalian nggak perlu beli 2. Beli Enggak. 1 isinya 2. Gue beli satu sih 2. Efisiensi Eh. budget, bro.
Iya, berapa tuh harganya kira-kira di YouTube Shopping? Ya, ntar kalian cek aja di keranjang kuning sih. Bukan kan yang kuning, YouTube Shopping Oh, gitu. YouTube Shop. Nanti kalian cek aja di YouTube Shopping, guys. Itu dapat telurnya juga tuh ya? Kalau telur sih enggak. Enggak ya? Udah lah, lanjut aja lah. Oke, itu dia ya kalau teman-teman lapar atau giginya kuning gitu. Iya, ada solusinya dari kita. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke berita pertama. Yes. Ini promosinya masih belum halus gitu ya. Berita pertama nih. Waduh, ini masih nyambung nih. Jangan-jangan Jangan-jangan. kantor ATR dan BPN itu pakai RTX 5090. Kenapa tuh? Ada apa dengan berita satu ini? Karena di berita pertama ini lagi-lagi konektor 12 volt dari Nvidia terbakar. Karena kali ini di 5090 ya. Kalau tahun lalu itu di 2 tahun lalu di 4090. Jadi melanjutkan breaking news tadi ya. RTX 5090 udah ada berita miring ya kan. Di kudeta episode 8, pihak Nvidia itu udah memastikan kalau kabel mereka tuh nggak akan kebakar, Pak. Kok Jensen harus gimana nih? Hei, Ko Jackson. Semangat terus. Intinya sih dari berita ini ya, si user tuh ternyata pakai kabel third party, Bro. Dari mod DI wireless, bukan pakai kabel bawaan dari si PSU gitu loh. Nah, usut punya usut nih, Pak. Si user tuh masih pakai kabel 12 via PWR yang lama gitu loh. Karena sekarang kan udah pakai yang baru tuh namanya tuh 12V 2x6 yang ATX 3.1. Jadi intinya memang kebakarnya tuh bukan kesalahan dari Nvidia-nya, karena memang dia pakai kabel lama dan pakai third party kabel. Mungkin dia gitu ya, apa sih penyebutan 12V 2x6 yang ATX ready gitu, ATX Kan, 3.1 ready. aku punya yang lama gitu. Iya, mending sama-sama 12 VAPWR gitu kan dicolok gitu. Terjadilah kebakaran di kantor ATR gitu. Gitu ya. Enggak, keren juga ya kantor ATR pakainya RTX 5090 yang harganya hampir 50 juta itu. Bro, lu lupa pengadaan laptop 23 juta. Tapi ternyata ada lanjutannya, Pak. Iya. Nah, si YouTuber asal Jerman kayaknya udah pada tahu semua ya. Der Bauer namanya, nggak tahu sih. Der Bauer. Der Bauer. Dia bukan dari Jerman sih. Dari Sukabumi. Nah, itu tuh dia tuh ngetes RTX 5090 Founder Edition. Ini Yes. Founder Edition ya, baru Nvidia. Itu pakai kabel bawaan dari PSU Corsair AX 1600i. Dan menemukan bahwasanya dari 6 kabel 12 volt, satu kabel tuh menarik arus lebih dari 22 ampere. Aduh, bahaya dong tuh. Yang itu tuh ngelanggar batasan keamanan dengan suhu di atas 150 derajat. Alhasil terjadilah kebakaran itu ya. Ya, sebenarnya belum kebakar kalau yang dari ini. Dia ngetes cuma memang pas dilihat pakai ini sensor termo, dia tuh panas banget, 150 derajat. Itu mendidih lebih, Pak. Makanya, apalagi ini kabel kan kecil-kecil ya, tipis-tipis dan banyak gitu loh. Bahaya sih. Ya ini artinya apa? VGA Elite kabel sulit. Ini lagi-lagi Nvidia sih harus berbenah diri ya. Masa setiap 2 tahun sekali beritanya begini-begini lagi, kan bosen ya. Kebakar, alah biasa, masa gitu aja. Itu dia untuk berita pertama, dan sekarang kita masuk ke berita kedua. Iya. Ini masih VGA. Benar sih VGA. Jadi harga Radeon RX 9070 dan RX 9070 XT katanya mahal. Loh, nggak mungkin kan ini AMD. AMD sahabat kere hore. Ada apa? Itu. Jadi ada retailer asal Kanada, ini kayak penjual ya gitu. Retailer ya, penjual ya. Itu udah ngejual ya bisa bilang ya, 9070 dan 9070 XT dari brand SFX dan Power Color ya kan. Buat yang 9070 16GB itu dibanderol sekitar 586 USD atau sekitar 9,6 juta. Tapi menurut aku iya sih, karena kalau kita lihat dari harga segini, ini mepetin 10 juta kan. Itu dari Nvidia ada 4070 Super. Sedangkan RX 9070 itu memang lawannya 4070 Super. Apa yang mau ditawarkan dari AMD ini? Iya. Apakah VRAM? VRAM 16 GB. Tapi iya yang jual VRAM doang sih AMD sih. Yang XT itu dijual $698 atau sekitar 11,5 juta. Makanya ini. Tapi memang ini harga belum final ternyata. Oh, belum final. Karena memang kalau jadi kenyataan harga ini, mungkin ini akan adalah era AMD telah berakhir. Semuanya telah berakhir. Semua telah berakhir. Era PC telah berakhir. Semua telah berakhir. Era Apple telah berakhir. Telah berakhir. Ini era AMD telah berakhir. Kacau ini. Ya nggak tahu ya, mungkin AMD udah mulai agresif ya buat nentuin harga GPU mereka. Mereka tuh nggak mau GPU kita murah, GPU kita bersaing. GPU kita bersaing. Tapi bersaingnya sama GPU Nvidia 2 tahun lalu gitu loh. Tapi emang nggak ada yang ditawarkan teknologi gitu juga nggak ada ya? FSR 4 ya sama kayak DLSS gitu loh. Ya intinya menurut kita RX 9070
9070 sebetulnya. 9070 ataupun 9070 XT itu terlalu mahal. Yes. Karena bersaingnya tuh sama 4070 Super gitu. Lanjut berita ketiga. Masuk berita ketiga nih. Yes, Apa ini tuh? ada korelasinya sama yang lu bilang tadi tuh. Apa? Era AMD telah berakhir. Lah, terus ada yang berakhir lagi nih. Enggak, ini bukan berakhir. Oh, karena apa tuh? saham Intel lagi naik-naiknya nih. Oh, ini saya tidak salah dengar. Tidak salah dengar. Saham Intel lagi naiknya kenapa tuh? Ya, jadi abis sahamnya yang terus-terusan drop nih, terus ada mecat CEO kemarin dan tampil loyo di CES. Akhirnya ada kabar baik dari Intel. Enggak gini. Kudeta episode sebelum-sebelumnya kita tuh selalu membuli saham Intel turun terus. Market share. Market share 0% gitu. Enggak tiba-tiba kenapa nih? Kenapa tiba-tiba sahamnya Intel tuh naik? Gara-gara Gibrannya Amerika nih, Om GD fans ya, GD fans ya. Gibrannya Amerika maksudnya wakil presiden. Iya. Dia memastiin bahwa apa? Wakil presiden Indonesia Gibran ya. Oke, lanjut. Bukannya Fufa. Gibrannya Amerika Om GD fans ini memastikan bahwa chip AI garapan Intel bakal diproduksi di Amerika. Itu men. Chip AI garapan Intel bakal diproduksi di Amerika. Iya, dan kita sama-sama tahu kalau chip AI sekarang itu diproduksi di TSMC alias Taiwan. Iya. Oke, dan ternyata yang bikin naik itu karena investor karena statementnya GD Fans itu loh memastikan bahwa chip bakal ada diproduksi di Amerika. Oh gitu. Berarti selaras ini sama kudeta yang sebelumnya yang kita bahas ya. Apa tuh? Kalau TSMC yang teknologi 2 nanometer, bisa mungkin juga chip AI itu bakal diimplementasi ke seluruh dunia, didistribusikan. Bukan ditutup di Taiwan doang bukan ya? ditutup. Ada atas dasar apa ditutup, Pak? Enggak, maksudnya menutup kemungkinan kalau produksinya cuma di Taiwan doang. Enggak, dia bakal didistribusiin. Berarti ini saham Intel naik karena investor nginvest dananya ke Intel gara-gara pede sama statement sama wakil karena yang ngomong wakil presiden ya. Iya. Kan lu tahu sendiri perang dagang tuh gimana di sana kan. Iya, bukan karena takut gempa lagi. Enggak gini, mungkin ada hubungannya atau bisa jadi. Bisa jadi. Cuma statement terkuatnya ya karena yang ngomong tuh wakil presiden Amerika ya. Iya, KOL. Akhirnya kita nggak membuli saham market share Intel 0% lagi ya. Iya, semoga aja di kudeta selanjutnya kita nggak bahas minus persen. Kita lihat ya. Apakah 2 minggu selanjutnya Intel sahamnya turun? Jadi ya berarti ini berita bagus dong buat Intel. Bagus. Ini berita yang cukup bagus. Oh, kira karena Intel lagi laku gitu, bukan ya? Bukan. Investornya lagi naik. Berarti investor percaya dong kalau Intel bagus. Tapi kenapa fokusnya ke AI mulu ya? Ya sekarang zamannya AI, Bro. Ya konsumer juga butuh lah, men. Apa? Raw performance. Performance. Ya sekarang tuh udah di tahap stagnan teknologi. Maksudnya teknologi tuh udah stagnan, udah bener-bener mentok. Iya. Jadi mau ditawarin apa lagi gitu. Selain AI dan efisiensi. Iya. Efisiensi. Itu dia untuk berita nomor 3 ya. Yes. Akhirnya saham Intel naik. Nah, dan kabar bahagia yang tadi ya, kita dapat lagi nih berita yang bikin kita bahagia, men. Wah, suka banget nih yang bahagia-bahagia. Apa tuh? Axio. Oh, Axio, kenapa tuh? Axio, brand lokal Indonesia. Axio. Proud to be Indonesian, men. Aku keinget Pro Tuga apa gitu. Dia ngerilis line up baru. Laptop dong. Laptop. Hype Air. Hype Air. R3. Mobil dong. Bukan. Hampir benar tapi. Cintailah produk-produk Indonesia. Maksudnya apa kan? Ya udahlah kan Hype serinya Axio gitu. Yes. Ya emang yang spesial apa dari Hype Air ini, Bapak Julius? Jadi emang penamaan Hype R ini bukan sekedar huruf R doang. Oh gitu. Itu tuh alias Air, Pak. Air. Air. Iya, jadi udara. ini bakal jadi laptop yang ringan. Laptop lokal nih. Lokal. Ringan. Di bawah 1 kilo. Hah, serius? Layarnya OLED. Oh no, the host is leaving. Layarnya OLED. Layarnya OLED dan harganya berapa nih? Pasti mahal kalau layarnya OLED mah. lu nggak expect kan? Enggak. OLED. 10-11 lah kan. Biasanya layar OLED kan paling murah Acer ya? Iya, 11 juta. kompetitor tuh. Ini berapa? Start from 7 7 million rupiah. 7 juta rupiah. Iya, ini lama-lama Axio udah kayak lembaga Amal lembaga amal. Ini malah dia nggak efisiensi budget ya.
Di saat pemerintah efisiensi. Bukan pemerintah ya, itu efisiensi itu bukan pemerintah nggak sih? Iya. Tapi pasti udah banyak yang nonton reviewnya ya di Mang David Mang Gadgetin. David. Tapi kita juga ada kok. Oh ada ya? Ada Oh nih. ini. Kita udah datang nih. Oke. Ini Axio Hype R. Hype 3. Hype 3. R Hype 3. Ya, kebalik ya. Axio. Axio. Yang bener dong. Enggak, soalnya aku tuh nonton reviewnya David. Ini dia ngebahas tulisan R ini aja Ngerosting. semenit. Ngerosting anjir. Enggak, maksudnya gimana ya? Ini R-nya kegedean. Ya, udah gitu harusnya hype-nya di sini. Yes. R-nya di tengah. Tiganya juga udah gedein. R3 udah kayak mobil. Enggak gini. Mana R fontnya? hype 3. Udah nge-lag. Tapi ini bagus sih. Ini Axio. bagus. Bagus ya. Kami apa senang. Yes. Karena ternyata harganya tuh murah ya. Murah. Dan kita spill dulu. Beratnya ini 940 gram. Hah, serius cuy? 940 gram. Enggak, ini aku udah tahu 940 gram. 940 gram OLED 7 juta. Yes. Anjir sih. Ini nggak make sense. Nggak make sense, Pak. Iya. Nanti kita kasih tahu alasannya kenapa harganya bisa ditekan habis gitu, Pak. Oh gitu ya? Yes. Iya sih, karena memang pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Tapi menurutku sih dengan cuma ngelihat apa ya, kayak spek OLED terus ringan itu udah gila sih. Dan apalagi harganya 7 juta. Itu nggak make sense. Nggak make sense. Itu nggak make sense. Dan by the way ini juga ada laptopnya Asus ringan juga nih, Pak. Tapi harganya. Gila, satu laptop ini. ini kita belum naik ya videonya. Belum. Barangnya orang-orang pada tahu belum? Belum tahu kayaknya. Di-spill lah. Ini tuh ZenBook A14. Iya. Bobotnya 899 gram. Otomatis lebih ringan dari ini dong yang Axio ya. Cuma harganya kamu beli ini dapat 2 ini, Pak. Ingat ya, kamu beli ini dapat 2 ini. Yang artinya harganya mahal banget. Ya tapi kan ada pembedanya. Nggak gini loh, gini. Ini harganya 14 juta. Layarnya IPS. Emang iya? Ih, ini IPS, Pak. Emang iya? Iya. Tapi ada yang OLED kan? Ada yang OLED harganya 20. Tapi itu dapat 3 dong. gini loh, maksudnya iya ini laptop ringan nih dari Asus nih, ZenBook A14 dan aku suka nih. Ya kan? Cuma itu harganya gila. Ini loh Axio loh. Dadakan aja. Cintailah produk Indonesia. Jadi intinya itu ya, Axio gila. Gila. Axio gila. Gokil. Kita tunggu aja reviewnya ya. Kita tunggu aja reviewnya karena memang ini belum dibuka ya. Yes. Oke, itu dia untuk berita nomor 4 Bapak Julius. Sekarang kita masuk berita nomor 5. Ini apa lagi nih? Apple lagi nih, Us. Ini lumayan berita bahagia ya. Ini berita bahagia semua. Iya bahagia di akhir-akhir. Emang di awal tuh selalu pahit. Masuk. Kebalik nih, bukan di awal manis. Di awal dia pahit. Di akhir berita baik. Enggak. Semoga Indonesia bakal seperti itu ya. Enggak sih kalau Indonesia enggak gitu. Enggak, pahit-pahit itu dibikin itu kantor BPR BTN lagi. Jadi berita kelima ini berita bahagia Dari Apple. Jadi investasinya Deal. diterima. Deal. Beneran nih? Yes. Berapa nilainya? Awalnya investasinya itu 1 miliar USD ya. Yang untuk produksi AirTag di kampung halamanku di Batam. Di Batam tuh. Di Batam. Nah, jadi seperti kata Kementerian Investasi Hilirisasi atau BKPM. katanya ini investasinya berjalan lancar, insya Allah lancar katanya, insya Allah lancar. Karena Apple sendiri ada komitmen untuk berinvestasi 10 miliar USD. 10 miliar USD. Yes, kalau dikonversikan dengan mata uang sekarang yang inflasinya tidak masuk akal, itu jumlahnya mencapai 163 triliun, Pak. 10 miliar USD kali 16.000. Bukannya kemarin 8.000 ya? Wah gila sih, Apple mau investasi di Indonesia. Berarti dia tahu pasar Indonesia itu gimana. Jadi katanya Pak Menteri ini tahap awal aja yang 1 miliar USD. Wow. Dengan harapan 10 miliar. Bukan dengan harapan 10 miliar, Pak. Apa tuh? Dengan harapan perusahaan asing dari Amerika itu mau berinvestasi di Indonesia gitu. Oh, gitu. Nah, ini berita yang cukup menarik ya. Menarik lah kalau kita tarik sampai jauh banget nih ya. Itu nanti ada ormas. Kayaknya di Batam belum banyak ya? ormas gitu sih. Tapi berarti ini akan jadi
berita baik untuk iPhone 16 yang bakal resmi ke Indonesia dong. Ya, insya Allah masuk ya. Kita pakai kata-kata Pak Menteri ya. Insya Allah lancar ya. Di ghosting mulu lagian siapa juga sih? Ya mungkin ada teman-teman yang peduli iPhone 16 masuk Iya, ya. ngapain sih iPhone 16? Bro, stop using Apple product, bro. Kok ngomong gitu sih? Karena- Biasanya kamu kan sales Apple. Nah, gimana ya, Pak? Nggak bisa dipungkiri kalau teknologi itu lebih depan oleh Android ya. HP sekelas Android, laptop Windows. Bener. Soalnya ya Apple. Apalagi? Selain- Sadarlah kalian. Wah ini orang agak aneh nih ya. Tiba-tiba ya. Ya itu dia untuk berita kelima ya. Saya cukup bahagia juga mendengar berita ini karena memang setelah deal dan beneran jadi, itu akan banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Siapa tahu ntar yang dikerjain WNA. Ya. Ya itu ya berita kelima dan sekarang kita masuk ke berita keenam. Nah, ini yang kenapa alasan gue bilang, Pak. Apa tuh? HP Android itu lebih oke. Lebih di depan. Yamaha dong. Gak ada HP ya, Mang, gak ada HP. Iya. Apa tuh? Kenapa tuh? Semakin di depan. Dari tadi saya terus nih apa sih judulnya. Ya saya mah nanya-nanya kamu terus nih. Saya kan HRD. Oke, jadi Honor, Ya. Honor dan Sharp itu meramaikan pasar flagship. Itu dia. Pilihannya banyak banget berarti ya? Hmm. Nggak kalau dipikir-pikir nih, HP di Indonesia itu banyak banget loh. Banyak banget, Pak. Xiaomi, Poco, Vivo. Tapi kan Poco nggak iQOO. flagship. Ada F series ya? Iya, ya mereka tetap ada seri flagshipnya Oh, walaupun iya, memang bener-bener. bukan flagship kalau dilihat dari harga gitu ya. Oke, kita fokus aja di Honor lah, ya kan? Honor itu kan dulunya anak perusahaannya Huawei ya, Yes. yang katanya sekarang udah bener-bener pisah ya. Dari Literally pisah, bro. 2020 ya. Cuman baru masuk aja ke Indonesia. Baru. Iya, nggak 2018 pernah. Ya. Cuma udah nggak jualan lagi. Sekarang udah mulai Masuk masuk. lagi. Wah, udah berapa tahun tuh? 2000 berapa tadi? 2018, 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun nggak jualan di Indonesia. Ini bagus banget loh karena Honor ini tuh masih ada ya Huawei-nya lah. Karena kan dia kan bekas anak perusahaan Huawei kan. Benar. Dan ternyata kemarin dia tuh memperkenalkan semua line up HP-nya. Bahkan ada tablet, laptop. Wah itu Laptopnya laptop keren menarik banget. sih. Itu sekilo ya. Wah, Iya, kayaknya iya. arahnya ke situ semua ya. Dan menariknya ya, itu laptopnya namanya tuh Honor Magic Book Art 14. Itu tuh webcamnya disimpan di sini, Cok. Iya itu. Jadi itu menarik banget ya, nggak tahu ya fungsinya buat apa. Pastinya supaya bezel layarnya tipis banget. Iya. Dan itu sekilo, Pak. Dan itulah kenapa gue bilang Apple bukan masanya lagi. Bukan masalah, karena memang ini tuh Apple wannabe, bro. Yes, ekosistemnya aja udah oke. Nah kemarin juga mereka kan ngenalin ekosistem kan. Kayak dari tablet ke HP ke laptop itu dia sinkronize-nya bagus banget. Dan sistemnya hampir sama. Intinya Honor masuk Indonesia tuh berita bagus banget. Karena yang orang bilang, iya kita butuh ekosistem juga. Samsung ekosistem ada tapi mahal kan. Yes. Apple ekosistem mahal juga. Honor ini mungkin bisa jadi berita yang sangat harum gitu loh. Karena Menyaingi ini kali ya, yang ekosistem Xiaomi. Xiaomi masih belum bagus ekosistemnya, bro. Oh iya, laptopnya Iya. juga udah stop kali ya. Bukan stop tapi emang nggak masuk ke Indo. Terus ada satu lagi yang unik ya Iya. dari HP-nya Honor ini. Gak tau nih unik atau aneh. Dia bisa jadi palu aja. Sama satu lagi, bisa buat gerebus. Enggak itu tuh kalau itu aku nggak setuju ya. Bisa ngaduk mie anjir. Enggak, iya, oke ini kita ngebahas ketahanannya, durability ya. Durability. Sekarang tuh orangnya udah ketipis, ringan, durability ya. Itu gila sih. Itu gila, bisa tahan di 100-an derajat Celcius ya. Oh iya. Air mendidih loh, itu kan 100 derajat. Dan ya kalau kita ngebahas Honor ini panjang banget ya. Intinya memang kita welcome sekali ke Honor ya. Yes. Buat Honor yang mau kita BTW ada dapat pinjaman ya Yes. buat bahas itu yang diketok palu ya. Diketok yang menjadi sifat aslimu. Kuli dong anjing. Kurang baju kuli nih. Enggak, kita ada yang butuh diketok gak sih? Nanti kita reviewnya ketok gitu aja. Enggak, ini udah pernah dipakai sama Oppo Iya, sebenarnya. tahu campaign-nya Jadi ya. campaign-nya ini mungkin akan sama dengan Oppo ya. Sampai direbus-rebus juga gitu. Ya kita lihat lah nanti gimana. Karena tanggal 26 Februari bakal launching ya. Yes. Kata-kata dong buat owner. Anjing. Tiba-tiba kata-kata buat Honor. Semoga Honor. Saya tahu saingan kamu banyak di Indonesia ya gitu ya. Owner, semangat. Dan ternyata kemarin juga ada launching Sharp. Yes. Bukan launching kulkas halal ya. Ya bukan kulkas salah tadi. Enggak, ini lucu banget sih ya. Karena aku kan baru beli kulkas ya. Itu kaget banget di unboxing kok ada logo halalnya. Ternyata pas aku baca-baca logo halal di kulkas itu dia di
kalau nggak salah bahan-bahan yang digunakan itu tidak mengandung babi ya. Iya, lu cari deh di Google nanti ya. Kulkas halal itu maksudnya gimana? Iya. Intinya tuh bahan-bahan yang digunakan itu nggak haram gitu loh. Nah, kalau Sharp ini dia nge-launching 2 HP. Satunya flagship dan ini tuh menggegerkan. Kemarin kan yang bikin geger tuh karena PO-nya. Kalau kemarin Samsung kan sistem PO-nya kita harus beli PO 500.000 ya. Kalau ini tuh kita PO aja, Pak. PO aja gitu udah dapet TV 42 inci. 42 inci. Dan juga dapat saldo GoPay 1 juta. Dapat langganan Premier League 4 bulan. Sama langganan video 1 tahun. Nah, ini tuh pernah dilakukan sama Samsung sebenarnya. Di zaman kapan ya dia pre-order dapat TV-nya Samsung. Tahu kan TV-nya Samsung bagus ya? Bagus. Jadi mungkin Sharp ngikutin itu ya. Karena TV-nya bagus juga kan. TV-nya bagus juga, Sharp TV-nya bagus juga. Bapak tertarik buat Tadinya tertarik karena kita belum ada TV di sini ya. Iya, make sense juga. Iya. Tapi harganya 18 juta. Wah. Tapi worth it lah kata gue. Flagship pakai chipset XS Gen 3. Iya, Enggak gini. 18 juta loh. Itu tuh udah flagship kelasan kayak Oppo, Vivo. Tapi XS Gen 3, Bro. Harusnya X Elite. X Gen 3 enggak apa-apa lah. X Elite kayaknya buat HP-HP yang baru-baru banget ya. Itu dia, sayang banget ya. Dan kemarin kan mempraktekkan kameranya ya. Ternyata di foto portrait atau video portrait itu cuma kepake di lensa periskopnya doang. Cuma memang ini bener-bener HP fotografi sih. Karena kan lensanya 1 inci, Bro. Sensornya? Iya, sensornya ya. 1 inci. Sensornya 1 inci. Dan satu HP-nya lagi punyanya Sharp. Dia launching 2 sekaligus, dia mid-range ya. Namanya tuh Sharp Aquos Sense 9. Yes. Ini HP compact. Compact ya BTW dan ringan ya. Ringan. 6,1 inci. Nyaman sih di tangan, ngingatin gua sama iPhone 5 sih. Enggak, ini tuh kayak S25 basic. 6,1 inci. Dan harganya juga 6,199 juta. Chipsetnya 7S Gen 2. Itu sih bingung sih, Pak. Bingung sih Sharp. Kamu, 6,1 juta loh. Itu tuh chipset itu yang dipakai tahun lalu sama Poco series. Bener. Sama Redmi Note 13 series. Bener. Dipakai di Sense 9. Dan harganya 6 juta, harusnya 45 oke lah. 4. Soalnya Pocopet pakai itu, Pak. Ya Poco lah, kita tahu lah Poco ya. Iya. Murah gitu ya. Ini kan Sharp gitu. Maksudnya emang gak fokus di HP, di kulkas halal aja udah harus. Dan itu dia untuk berita nomor 6. Iya. Kehadiran Aquos, kehadiran Honor dan juga Sharp Ya, di ranah HP. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke Mewek, Meme of the Week. Ada 3 meweknya. Pertama itu dari Babang Lambe Hardware. Apa nih? RTX 5090, kabel 12 watt. Ini soalnya ada 2 sejoli nih, ya kan? Yang satu udah kurus kering keriput begitu. Kalau kita ngomongin kabel 12 WPWR, mungkin ini powernya disedot sama RTX 5090. Oh iya, make sense. Sampai kebakar gitu ya. Sampai kurus gini orangnya. Itu dia meme pertama. Yang meme kedua. Ini gue lucu sih ini. Lucu kenapa? Karena ya S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra mirip gitu kan. Iya, enggak, saya S25 nih pakai. Cuma ada pembedanya. Ada pembedanya ya. Ya. Tapi kalau dibandingin sama S24 basic tahun lalu juga sama sih. Ya intinya ini meme akan terus berlanjut di tahun berikutnya kalau nggak ganti desain. Benar. Iya. Meme of the week terakhir nih. Oh, ini nyantek ya. Samsung flagship ini. Oh, ternyata ini S24 yang dikasih ring. Kita nggak tahu ya, ini kita nggak tahu sih. Tapi kan ada perbedaan, ultra wide-nya sekarang enggak, yang ini yang versi basic yang di meme. Oh iya. Yang versi basic kan upgrade, nggak dapat upgrade kameranya. Ada. Apa tuh? Ini ditempelin ring. Anjing banget gak sih? Hey, kita mau review ini. Enggak, ini ada upgrade di durability. Mungkin dia copot. Ngapain dicopot? Iya juga ya. Enggak, fungsinya frame tebel itu supaya memang durability. Kalau itu kata Chandra ya, bukan kata kita ya. Kan Chandra bilang gitu nggak sih kemarin? Tapi nggak ada pula kita footage dia ngomong seperti itu ya. Agak ini kita menuduh-nuduh. Ya, itu dia untuk meme of the week di Kudeta episode ke-9. Dan sekarang kita masuk ke Baskom Pecah, bahas komentar pemirsa. Ini dia dari Kagamiya ya. Apa lu tega? Sabar, ini lucu nih. Pakai nada. Apa lo tega? Enggak, itu bahaya sih lagu sih.
Power consumption 800 watt tapi pakai multi frame gen. Bayar listrik pakai duit beneran, framenya bohongan. Bahaya banget sih nih komentar, tapi bener sih. Ya mau gimana? Iya ya, duitnya beneran tapi framenya bohongan. Hasil manipulasi dari AI. Itu efisiensi bro. Enggak, power 800 watt bukan efisiensi dong. Bukan ya? Tapi kayaknya yang beli 50-90 sih gak mikirin efisiensi. Lah, harganya aja segitu. Iya. Yang komplain itu, ya nggak bisa beli. Enggak, aduh anjing lah ini dapat musuh banyak nih. Enggak, memang bener karena Nvidia itu kan nargetin 50-90 kan bukan buat anda-anda yang listriknya masih 2200 watt. Bener, yang masih tinut-tinut di setiap akhir Token minggu dong. gitu. Ya itu ya intinya memang banyak pro kontra lah soal multi frame gen ini ya. Frame apa FPS aslinya cuma 28 gitu kan sih kan. Gara-gara kebakar kan jadi ganti. Multi flame. Anjing, multi flame. Boleh. Kata-kata hari ini atau aku kasih 50.000. Apa sih? Gue lemparin ke lo deh. Oh, tuh. Kata-kata hari ini dapat 50.000 atau 100.000 tapi kasih kata-kata hari ini. Dapat 100.000 kasih kata-kata hari ini. Yuk, kata-katanya Mas Alfian Gasmelon. Power consumption 800 watt, bayar listriknya pakai duit tapi framenya bohongan. Nomor 2 dari Jimmy Story. Pacar gua tetenya rata. Cabul banget. Apakah BH-nya mesti dipasangin DLSS 4 biar terlihat besar? Sungguh teknologi yang menggiurkan kakak. Bahaya banget aja. Ini audiens lu ngapa sih? Enggak sih, ini bahaya sih. Bahaya semua ya, bahaya. Cabul. Offset gitu sih. Ya ini memang bentuk kekecewaan terhadap Nvidia sih, Mang. Ya gue sih nggak sekecewa itu lah ya. Ya karena Anda nggak main game gitu loh. Itu dia. Ya intinya memang DLSS 4 ini akan sampai mana dan apakah 2 tahun yang akan datang muncul DLSS 5? Udah paling bener emang eranya efisiensi. Iya, dayanya harus diefisiensi sih itu sih. Kenceng makin kenceng. Enggak, ini tahun depan deh RTX 5090 mau berapa watt? 1200. Waduh, itu emang kegedean Pak. Iya, nyoloknya langsung ke ini aja berarti itu. Kartu Indo. Saklar gitu ya. Dan untuk baskom pecah yang nomor 3 atau yang terakhir nih dari Daviri Rivaldo. Keresahan orang lain lagi ya. Ini keresahan yang orang lain hadapi ya. Bisa-bisanya ganti soket. AMD aja masih mempertahankan AM5 dan AM4. Masih di push limitnya loh. Tapi kamu, Intel sudah gonta-ganti terus ini ya. Enggak, tapi kan sahamnya naik. Iya. Enggak peduli dong. Iya. Kamu teriak-teriak Intel naik sahamnya. Iya, kamu bukan Gibran Amerika kan? Bukan wakil presiden Amerika. Enggak, harusnya tuh wakil presiden Amerika bilang dong. Ya kamu jangan ganti soket juga dong Intel gitu. Iya bener ya, iya. Kenapa lo aja ke orang Madura? Kamu jangan ganti soket terus Intel. Hey. Ini saya bantu kamu lah biar dapat investor gitu ya. Itu dia untuk baskom pecah di kudeta episode ke-9. Iya. Dan ini juga mengakhiri kudeta episode 9. Sudah jam 5:30 ya. Saya mau jemput ibu saya nih. Iya. Dan berita mana yang menarik menurut Bapak Julius? Berita yang menarik sih aku di Haxio Hype Air. Aksio HPR. Aku sih yang kantor kebakar tadi. Oh, the table is living. Kantor kebakar tadi tuh soalnya lucu. Puncak komedi. Gara-gara komputer ya? Iya, gara-gara komputer. Gak mungkin. Saya gak mau nyalain komputer karena kita 5 tahun gak ada kebakar begitu. Itu dia untuk kudeta episode ke-9 kali ini. Dan teman-teman bisa ngirimin beritanya lewat Discord kita, komunitas Discord kita. Yes. Linknya ada di deskripsi. Benar, di deskripsi bisa kalian cek. Benar sekali. Itu dia, like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau Alfian jelek. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih. Karena warnanya tidak merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Saya Julius mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kudeta episode selanjutnya. Bye-bye.